maaf ya, banyak orang dalam situasi kritikal yang tadinya terhormat menjadi tidak terhormat. Cepat jawab deh, itu aja deh yang gampang deh. Ini umur berapa tahun, yang mana makhluknya saya tidak tahu ya. Apakah dia sudah lama di Indonesia, hidup sejak kapan mulai memilih? Karena begini, lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Ngomongnya seenak perut begitu? Nah, kita pun semua bingung melihatnya, ini orang siapa ya? Dan saya sudah sering mengalami hal seperti itu. Saya udah paham dengan hal itu ya. Masa mau berdebat lagi? Dia sudah maki-maki orang banyak. Masa saya suruh berdebat sama dia? Sama seperti zaman 30 tahun lalu, kira-kira temanya juga sama, karena itu kan waktu itu kan menolak kebijakan pemerintah juga lah. Nah, yang sekarang juga kira-kira kan itu, suasana kebatinan seperti itu. Saya tidak tahu ini pernyataan-pernyataan ini dari mana, tapi kalau memungkinkan, kalau bisa nanti satu saat kasih ketemu deh. Kapan bisa jam berapa dialog, tolong kasih kabar saya, supaya saya kasih kuliah tata negara sedikit deh. Mengerti nggak ini? Jangan membuat gaduh. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua, belum baca isinya, sudah berkomentar. Sehingga saya persilakan aja, kalau mau terus didiskusikan, diskusikan aja. Tetapi pemerintah menyatakan dulu. Mari adu argumen. Institusi-institusi kita dirusak, DPR-nya jadi tidak berfungsi, MK-nya dipreteli, KPK dipreteli. Itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Padahal dalam ngurusin negara perlu sekali sistem dan masing-masing subsistem ada fungsinya. Tapi kalau sub-subsistem itu dirusak, jadi amburadul. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti dia saya bilang, Anda mencetak orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Anda bilang saya lawan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan argumen, karena argumen sudah. Tapi lalu bilang intelektualnya merosot, itu sudah personal. Ditantang debat, Mahfud MD nyerah, Jumhur malah ngamuk, terlihat beda kelasnya. Mohon maaf ya, banyak orang dalam situasi kritikal yang tadinya terhormat menjadi tidak terhormat. Cepat jawab deh, itu aja deh yang gampang deh. Lu siapa sih ngomongnya seenak perut begitu? Ngomongnya seenak perut begitu? Jangan cara-cara radikal dalam berpolitik. Jangan Anda paksakan pikiran dan hati dan rencana Anda dengan nafsu itu kepada ruang publik, kepada semua orang di Republik ini. Ini alam demokrasi. Yang sebetulnya itu milik rakyat, dikelola oleh negara, malah pura-pura tutup mata. Malah dikuasai perseorangan. Asli daripada aslinya rejim Jokowi, sangat pro dengan yang modal besar. Bah, untuk apa? Rizal nggak inilah. Kan sudah terbuka, cuma ditulis. Kan sudah Anda sering lihat Rizal berdebat tak sengansal dengan TV. Sesudah dia ngomong, dia pulang duluan. Kan selalu gitu. Masa mau berdebat lagi? Itu Anda lihat di televisi tuh, yang peringatan 30 September. Wah, terus dia pamit. Hanya WA ke saya, Mas, saya duluan ya, Mas. Menko Polhukam Mahfud MD menjawab tantangan debat Jumhur Hidayat terkait Perpu Cipta Kerja. Mahfud MD mengaku menyerah terkait tantangan tersebut. Waduh, Jumhur dia tantang debat saya. Saya tidak berani, mohon maaf, saya menyerah. Saya kenal dia amat sangat pandai sekali, kalah saya. Ujar Mahfud MD dikutip dari akun Twitternya @mohmahfudmd Minggu 8 Januari. Ejaan cuitan Mahfud MD pun telah disesuaikan. Ia menyarankan agar Jumhur menantang debat kepada tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Namun Mahfud MD mengaku tidak tahu apakah Ali Mohtar Ngabalin bersedia atau tidak. Saya usulkan dia agar menantang debat Ali Mohtar Ngabalin, biar seimbang, tapi saya tidak tahu Ngabalinnya mau atau tidak, ujarnya. Diketahui Jumhur menantang Mahfud MD terkait Perpu Ciptaker. Selain itu, Jumhur juga menantang Yusril Ihza Mahendra untuk berdebat terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Pernyataan tersebut pun lantas mengundang Said Didu untuk berkomentar. Ia menelaah pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai bukti bahwa dialog bukan hal yang penting bagi pemerintah. Prof. Mahfud MD yang terhormat, mention Bapak ini mengkonfirmasi bahwa 1. Bagi pemerintah dialog tidak penting lagi untuk mencari solusi. 2. Bahwa pemerintah memang menyiapkan tukang debat kusir untuk hadapi siapapun.
tidak lagi melihat kompetensi yang ditugaskan untuk berdebat. Ini khas gaya Old Trafford, kata Said Didu. Lagi-lagi Mahfud MD terkena semprot dari Said Didu. Mahfud MD pun mengaku bahwa pernyataan yang dilontarkannya ada dasarnya. Menurutnya, Jumhur Hidayat terlihat congkak ketika mengajaknya berdebat. Salah lagi, salah melulu. Sahabatku yang centil Pak Said Didu ini belum baca tantangan Jumhur sudah berkomentar. Baca dulu dong bagaimana cara Jumhur nantang, isinya congkak banget, kata Mahfud MD. Dia bilangnya perlu 10 menit debat untuk membuat KO Mahfud dan Yusril. Maka saya jawab dengan gaya itu juga, pungkasnya. Cuitan tersebut pun kontan menarik perhatian dari warganet. Dalam sebuah komentarnya, warganet pun mewanti-wanti agar Mahfud MD berhenti meladeni Said Didu. Sebelumnya memang Menko Polhukam Mahfud MD merespon sebuah kritikan yang muncul atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud MD pun mengatakan banyak yang tidak memahami mengenai putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi ikut berkomentar. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua belum baca isinya sudah berkomentar, sehingga saya persilahkan saja kalau mau terus didiskusikan. Diskusikan saja, kata Mahfud MD kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Mahfud MD menjelaskan MK sebelumnya memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurut Mahfud MD, MK meminta perbaikan soal omnibus masuk sistem tata hukum di Indonesia. Berlaku dulu selama 2 tahun, tetapi selama 2 tahun diperbaiki. Diperbaiki berdasarkan apa? Berdasar hukum acara di mana situ harus ada cantelan bahwa omnibus law itu masuk dalam tata hukum kita. Maka kita perbaiki undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ disebut bahwa omnibus law itu bagian dari proses pembentukan undang-undang, ujar Mahfud MD. Nah, sesudah itu diselesaikan Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diubah dijadikan undang-undang dan diuji ke MK sudah sah. Lalu Perpu dibuat berdasar itu, sambung Mahfud MD. Muhammad Jumhur Hidayat sendiri merupakan salah seorang aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat. Kelahiran Bandung 18 Februari 1968, Jumhur Hidayat pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Pelindungan TKI yang diangkat pada 11 Januari 2007 lalu. Kemudian ia diberhentikan pada 11 Maret 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melansir dari berbagai sumber, Jumhur Hidayat mendalami dunia aktivis sejak ia masih duduk di bangku perkuliahan, yaitu saat masih menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Saat ini, ia telah menjadi salah seorang petinggi di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Pada tahun 2020, Jumhur Hidayat sempat ditangkap oleh polisi karena dianggap menghasut serta memberikan informasi yang dinilai hoaks. Perbuatan Jumhur Hidayat dikenakan pasal 28 ayat 2 Junko pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ancamannya 10 tahun penjara. Dengan penangkapannya tersebut, Jumhur menjadi petinggi KAMI ketiga yang diamankan oleh pihak kepolisian setelah Syahganda Nainggolan dan Anton Permana. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat itu menyebutkan salah satu cuitan Jumhur yang mengantarnya menjadi tersangka. Cuitan tersebut disebutnya berkaitan pada satu pola anarkis dan vandalisme. Tersangka JH ini di akun Twitternya menulis salah satunya, "Undang-undang memang untuk primitif investor dari RRT dan penguasa rakus." Ini ada di beberapa tweetnya, kata Argo dalam konferensi pers di Barreskrim Polri, Kamis 15 Oktober 2020 silam. Argo juga menunjukkan salah satu cuitan Jumhur di akun Twitternya. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti saat itu, yakni handphone, KTP, harddisk, hingga akun Twitter milik Jumhur yang akan dijadikan bukti saat persidangan. Argo mengatakan modus Jumhur adalah mengunggah konten berupa ujaran kebencian di Twitternya. Unggahan itu disebut memuat berita bohong dan mengandung kebencian berdasarkan sara.
Yang bersangkutan modusnya mengunggah konten ujaran kebencian di Twitter milik yang bersangkutan. Milik tersangka CH ini. Tersangka ini menyebarkan motifnya. Menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan sara, celas argo. Atas perbuatannya tersebut pun Jumhur dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Jumhur terancam hukuman penjara 10 tahun. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 28 ayat 2 kita, Junko pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE, pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, ancamannya 10 tahun, pungkasnya.